Katakan haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita perlu banyak berdoa buat Indonesia. Karena hari-hari ini ada begitu banyak gempa dan juga saudara banjir. Dan kalau Anda lihat di Sumatera, Gunung Sinambung, saudara meletus. Dan juga banjir bandang di Manado yang saudara sungguh menyedihkan sekali. Dan juga Jakarta dan beberapa tempat-tempat Indonesia yang lain saudara mengalami banyak saudara bencana. Dan saudara ada banyak orang-orang yang berdoa. Dan saudara ada beberapa tim doa lagi berdoa semalam suntuk untuk Indonesia. Dan tiba-tiba ada yang didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan jubah yang putih berkilau-kilauan. Dan Yesus berpesan begini, jangan takut. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku Yesus datang segera. Dan Yesus berkata, aku mengizinkan semua musibah ini terjadi di negerimu, supaya firman digenapi. Sebelum kedatanganku sebentar lagi. Beritahu umatku, kata Yesus, bahwa aku sungguh-sungguh akan datang segera. Berjaga-jagalah. Kalau Anda belajar terbuka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, ibarat alarm yang Tuhan nyalakan di berbagai belahan dunia. Dan ada banyak orang mendapat pesan yang sama bahwa Yesus segera akan datang kembali yang kedua kalinya. Dan ada beberapa pendoa dan hamba-hamba Tuhan dalam karunia kenabian. Mereka sedang mengamati seseorang yang ada di Eropa, khususnya yang ada di negeri Austria, Eropa. Dan Anda tahu saudara bahwa tahun kemarin telah terpilih seorang menteri luar negeri yang termuda di dalam sejarah pemerintahan negeri Austria. Dan orang muda ini saudara tahun lalu terpilih dalam usia 27 tahun sebagai menteri luar negeri Austria. Kenapa dia terpilih walaupun masih muda? Saya lihat fotonya dan Anda tahu ini orang ganteng, keren sekali. Tetapi dia terpilih sebagai menteri luar negeri Austria. Dalam usia 27 tahun karena kesuksesannya dalam memperdamaikan antara orang-orang Austria asli dengan para imigran Austria yang sebagian besar adalah orang-orang Timur Tengah. Selama ini ada konflik yang berkepanjangan dan akhirnya saudara anak muda ini berhasil memperdamaikan dan orang kagum sekali dan akhirnya dia terpilih dalam kabinet yang sedang berkuasa sekarang dalam pemerintahan Austria. Dan jadilah dia menteri luar negeri. Dan Anda tahu saudara, tahun ini usianya 28 tahun. Dan Anda mengerti ada beberapa orang menyelidiki bahwa akar daripada bangsa Austria, ternyata saudara ada kaitannya dengan satu suku yang ada di antara 12 suku bangsa Israel. Dan dipercaya bahwa bangsa Austria masih ada hubungannya dengan suku Dan, yang adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Dan kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, ternyata Alkitab menubuatkan akan ada 144.000 orang Yahudi yang pertama kali bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Mesias, itulah Yeshua HaMasiah. Dan Anda mengerti saudara, di dalam kitab Wahyu diberikan daftar 12 nama suku Israel. Tapi kalau Anda jeli dan cermat mengamatinya, nama suku Dan tidak ada di situ. Digantikan dengan Manasye yang adalah anak daripada Yusuf dan Efraim. Dan Anda mengerti saudara, beberapa orang akhirnya menafsirkan bahwa Antikris akan muncul dari suku Dan. Dan Anda mengerti bahwa Austria punya sebuah saudara sejarah bahwa mereka adalah keturunan daripada suku Dan, daripada bangsa Israel. Dan Anda mengerti saudara bahwa Antikris adalah seorang pemuda, seorang yang mau menyembah iblis dan diberikan kuasa untuk akhirnya bisa menyatukan seluruh dunia dalam satu politik palsu, satu agama palsu, dan satu ekonomi palsu. Dan Anda mengerti saudara, iblis akan menyamar
persis seperti Yesus. Dan Anda mengerti Tuhan Yesus mulai melayani dalam usia berapa? 30 tahun, saudara. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan dan para pendoa, ingat tidak pasti, tapi mereka mulai melihat kemungkinan besar Menteri Luar Negeri Austria inilah yang bisa jadi akan kelak jadi antikris. Dan kalau sampai dia berkuasa, antikris akan menyatakan diri sebagai antikris pada usia 30 tahun, persis seperti Yesus. Anda harus belajar ngerti, seandainya betul-betul ini orangnya, dan tahun ini usianya sudah 28 tahun, berarti kalau dia berkuasa umur 30 tahun, sudah kurang berapa tahun, saudara? Halo? Sudah kurang berapa tahun? 2 tahun. Ingat sekali lagi, ini tidak suatu kepastian, tapi paling tidak kita baru harus aware, kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Ingat, tahun ini dan tahun depan, dalam 2 tahun ini, Anda mengerti akan terjadi 4 kali, saudara, gerhana bulan yang disebut sebagai bulan darah, for blood moon. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah yang sedang akan terjadi? Dan minggu lalu saya sampaikan bahwa seorang rabai Yahudi yang bernama Yitzhak Kaduri, dia sudah bernubuat sebelum dia mati, bahwa kalau sampai Ariel Sharon meninggal, itu adalah Perdana Menteri Israel yang berkuasa tahun 2006. Kalau sampai dia meninggal, tidak lama kemudian Mesias, Yeshua HaMashiach akan datang kembali. Dan Anda mengerti, saudara, Sabtu lalu, minggu lalu, saudaraku, Ariel Sharon sudah meninggal. Dan Anda mengerti, saudaraku, betul-betul tidak lama lagi Yesus akan segera datang kembali yang kedua kalinya. Itu sebabnya pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika itu terjadi? Dan Anda mengerti, Alkitab menubuatkan dengan jelas, sebelum Antikris berkuasa menyatakan diri sebagai Tuhan, maka gereja Tuhan, orang-orang percaya yang siap sedia akan alami rapture, pengangkatan. Tiba-tiba hilang. Dan Anda mengerti, saudara, tidak semua orang percaya akan alami rapture. Saya berdoa biar setiap kita terangkat waktu itu. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Karena mereka yang tertinggal, tidak ada pilihan lain, harus mengalami masa aniaya antikris. Saudara-saudara, saya percaya dalam tahun-tahun yang mendekat sebelum antikris berkuasa, ayo kita kerjakan, ayo kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh menginjil, supaya betul-betul lawatan Tuhan terjadi. Dan saya percaya di mata roh saya melihat bahwa akan ada kegerakan yang besar di antara kita. Tuhan melawat kita, Tuhan melawat orang Indonesia, Tuhan juga melawat kota Philadelphia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Katakan amin. Dan yang menarik, saudara, minggu kemarin saya melihat ada sebuah terobosan baru. Kita melihat minggu kemarin yang baptisan air 30 orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hari ini nanti setelah saya kebaktian kedua, jam 2 siang akan ada baptisan lagi. Karena ada beberapa orang yang menyusul, karena minggu kemarin tidak bisa. Tapi kalau ada saudara yang belum baptis, segera ikut jam 2 siang. Lalu kumpul di kapel lantai 1, saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu pengangkatan, jangan sampai kita tertinggal. Amin, saudaraku. Dan saya percaya bahwa tahun ini, Tuhan memberikan pada kita semua amazing grace, anugerah yang ajaib. Dan kita percaya anugerah akan membuat kita diselamatkan dan menjadi makmur. Dan saudara, untuk kita bisa mengalami keselamatan, untuk kita bisa mengalami kemakmuran dan terobosan dalam hidup ini, kita perlu yang namanya tongkat otoritas dari Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah authority staff, tongkat otoritas. Dan mari kita belajar percaya, Tuhan akan curahkan tongkat otoritas yang di tengah-tengah kita, di generasi yang terakhir ini, dengan kuat sekali. Tapi mari, saudara, ketika Tuhan mencurahkan tongkat otoritasnya, pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menerimanya? Saya berdoa kita belajar dari firman pada siang hari ini. Lihat, 2 Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-31, saudara. 2 Raja-Raja 4, ayat 31, sebuah peristiwa yang kita akan belajar
adapun Gehasi, siapakah Gehasi? Bujang daripada Nabi Elisa. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka, mendahului Elisa dengan seorang wanita Sunem yang punya anak yang meninggal. Dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, anak daripada wanita Sunem yang sudah mati. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia, Gehasi, menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Saudara kasih Tuhan, Anda harus mengerti bahwa satu hari ada sebuah keluarga di kota Sunem, suami istri yang sangat kaya, diberkati. Dan suaminya sudah tua, sementara istrinya mandul dan tidak punya anak. Tapi mereka punya kerinduan cinta Tuhan. Dan mereka mendengar setiap kali Nabi Elisa, hamba Tuhan ini lewat ke kotanya. Lalu mereka mengundang hamba Tuhan Elisa itu untuk makan di rumah mereka. Bahkan akhirnya mereka membuatkan sebuah kamar khusus di atas untuk sang Nabi menginap di rumah. Dan Anda mengerti karena wanita ini dan suaminya tahu. Mereka perlu mengundang namanya hadirat Tuhan. Hadir di rumah mereka. Katakan amin. Kalau Anda mau, biar rumah saudara bisa dipakai untuk family altar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan nyata kuat dalam hidup saudara. Dan berkat dicurahkan. Katakan amin. Dan singkatnya akhirnya, Tuhan berkata kepada wanita Sunem ini dan suaminya bahwa tahun depan engkau akan mendapat anak. Dan akhirnya betul saudara. Elisa berdoa bagi mereka. Dan tidak lama kemudian wanita ini hamil. Dan akhirnya tahun berikutnya mereka saudara akhirnya punya anak. Ketika anak laki-laki ini mulai bertumbuh sekitar 10-11 tahun. Siang itu tiba-tiba ini anak teriak, sakit kepalaku, dan mati. Dan tiba-tiba wanita ini angkat mayat anaknya. Ditaruh di tempat tidur biasa Elisa hamba Tuhan ini tidur. Dan ditaruh di sana, lalu dia pergi cari Nabi Elisa. Dan waktu dia ketemu dengan Nabi Elisa, apa yang terjadi? Kemudian Elisa utus bujangnya Gehasi. Elisa memberikan tongkatnya. Gehasi, bawa tongkatku, pergi ke mayat anak itu, taruh tongkatku di atas anak ini, biar anak ini hidup kembali. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Ayat yang kita baca, Gehasi sudah taruh tongkat Elisa di atas anak ini, tapi tidak terjadi apa-apa. Anak ini tetap terbujur kaku dan tidak ada kehidupan, tidak ada mujizat yang terjadi. Sampai akhirnya Elisa sendiri yang datang dan mendoakan anak ini. Dan anak ini akhirnya hidup kembali karena kuasa daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa tongkat berbicara tentang otoritas atau kuasa. Mengapa tongkat otoritas Elisa yang sudah diberikan kepada Gehasi, tapi ternyata tidak bekerja apa-apa. Yang mati tetap mati. Dan tidak ada mujizat. Saudara sekalian, inilah persoalan yang dihadapi banyak anak Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan akan buat mujizat dan Tuhan curahkan otoritasnya. Tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal yang serupa juga terjadi dengan 9 murid Yesus. Waktu Yesus ajak 3 murid intinya, Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung Tabor. Dan Yesus berubah wajah dalam tubuh kemuliaan. Berjumpa dengan Elia dan Musa. Saudara, apa yang terjadi? 9 murid yang di kaki gunung. Didatangi seorang ibu yang membawa anaknya yang kerasukan setan. Dan minta didoakan oleh 9 murid Yesus. Saya mau tanya buat saudara. Kira-kira murid-murid Yesus 9 orang ini mendoakan anak ini enggak? Halo? Mendoakan. Tapi didoakan. Enggak ada yang namanya kelepasan. Setannya tambah ngamuk. Dan tidak ada otoritas kuasa yang bekerja. Padahal 9 murid ini juga sudah diberi otoritas. Disinilah letak persoalan. Mengapa ada banyak anak Tuhan
sudah berkali-kali didoakan hamba Tuhan. Berkali-kali diurapi oleh minyak pengurapan. Tapi kenapa seolah-olah hidupnya tidak alami perubahan? Kenapa seolah-olah, saudaraku, terus persoalan dan keadaan iblis menekan hidupnya? Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Berbeda sekali dengan Yosua bin Nun. Pada waktu Yosua menerima tongkat otoritas dari Musa, Alkitab berkata, mujizat terjadi luar biasa. Ketika sungai Yordan sedang meluap, Yosua memimpin bangsa Israel. Imam mulai melangkahkan kaki ke sungai Yordan. Alkitab berkata, boom, sungai Yordan terbelah. Dan orang-orang Israel bisa jalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kota Yeriko yang tebal dikelilingi 13 kali. Dan Yosua bersorak bersama orang Israel, roboh. Dan Anda tahu saudaraku, Yosua bahkan sampai pernah menghentikan matahari supaya tidak bergerak. Kurang lebih ditafsirkan sekitar 6 jam. Tidak bergerak. Kenapa? Karena Yosua berdoa matahari berhenti. Karena orang Israel lagi terus berperang melawan musuh. Sampai musuh dikalahkan. Maka matahari bergerak kembali. Lihat bagaimana tongkat otoritas yang ada dalam hidup Musa. Waktu diberikan kepada Yosua. Ternyata bekerja luar biasa. Hal yang sama juga yang Elisa bin Safat alami. Waktu dia menerima jubah daripada Elia. Jubah bicara otoritas juga. Dia menerima tongkat otoritas dari Elia. Alkitab berkata, maka roh Elia hinggap kepada Elisa. Sehingga Elisa mendapatkan 2 kali lipat. Kata bersama saya, berkat double porsi. 2, 3. Dan Anda tahu saudara, apa yang terjadi? Elisa gunakan jubah Elia. Dia pukul sungai Yordan, bam, terbelah lagi. Dan Anda tahu saudara, zaman hidupnya Elia, dia lakukan mujizat sebanyak 7 kali. Tapi Alkitab mencatat pada zaman Elisa, dia lakukan mujizat 14 kali, 2 kali lipat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mestinya kan, Gehazi ini kan bujangnya Elisa. Kalau Elia mengimpartasikan pada Elisa, dan Elisa mendapat double porsi pengurapan. Mestinya kan Gehazi dapat berapa? 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Kalau 14 mujizat yang Elisa lakukan, mestinya Gehazi dapat berapa? 42. Tapi sayangnya, baca di Alkitab, tidak ada satupun mujizat yang dilakukan oleh Gehazi. Ini tongkat sudah diberikan Elisa kepada Gehazi. Ditaruh di atas mayat anak ini. Dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha. Ada yang bilang begini, kalau saya sudah tua, saya akan wariskan perusahaan ini bukan kepada anak-anak saya. Saya kaget, loh kenapa? Saya akan wariskan kepada kaum profesional. Saya akan pilih orang-orang dalam staf direksi saya. Dan mereka akan kerja buat saya, walaupun saya sudah mati. Dan mereka akan tetap beri profit kepada anak dan keluarga saya. Tapi saya tidak akan percayakan perusahaan ini kepada anak saya. Saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang begini, karena anak-anak saya belum bisa dipercayai. Saya tahu persis mereka. Kalau mereka saya percaya perusahaan ini, enggak lama akan habis semua. Kenapa? Inilah persoalan. Ada banyak orang tidak siap menerima otoritas. Dan lihat berapa banyak gereja. Si hamba Tuhan di generasi pertama begitu kuat dipakai Tuhan. Dan waktu hamba Tuhan ini meninggal, generasi yang kedua mengalami kemerosotan. Saudara-saudara, inilah sesuatu yang harus kita renungkan. Dan dalam Jumat malam kemarin, dalam doa malam ceria, Tuhan ingatkan peristiwa Gehazi ini. Saya sembahyang, saya tanya, Tuhan, apa penyebabnya banyak orang tidak bisa mewarisi tongkat otoritas? Dan Tuhan jawab jelas. Dia bilang begini, karena mereka tidak cukup kuat. Karena mereka tidak cukup kuat. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, bukankah memang kami tidak punya kekuatan apa-apa?
Tapi Tuhan berkata, betul. Tapi bukankah aku juga yang berfirman, jadilah kuat, jadilah kuat. Maksud Tuhan apa? Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau harus tahu persis bahwa aku bisa memampukan engkau. Dan engkau harus memutuskan bukan jadi orang lemah, tapi jadi kuat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriahkan haleluya. Siapa yang mau terima tongkat otoritas? Angkat tangan. Enggak semua. Sekali lagi, siapa mau terima tongkat otoritas? Sudah tahu? Begitu Anda terima itu. Dan kalau kita siap cukup kuat, Anda tahu, itu akan bergerak mujizat demi mujizat terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Yesus. Nah pertanyaannya sekarang saudara. Sering kali kita seperti Gehazi. Tidak cukup kuat dalam hal apa? Sering kali kita doakan orang sakit. Dan orang sakit tidak sembuh. Buru-buru orang sakit pak. Lah saya sendiri sakit pak. Lah saya nggak disembuhkan. Kenapa seperti itu? Apa harus selalu menunggu Elisa? Apa harus selalu menunggu hamba Tuhan? Dan kemudian mendoakan saudara. Dan baru engkau akan sembuh. Saya percaya sebetulnya setiap kita diberi kuasa untuk lakukan mujizat di dalam nama Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara kita belajar. Ada 4 poin yang kita akan periksa bersama-sama. Kita seringkali bisa seperti Gehazi. Ada banyak orang percaya bisa seperti Gehazi. Kenapa? Tidak cukup kuat dalam hal apa? Yang pertama, tidak cukup haus akan pengurapan Tuhan. Not thirsty enough about God's anointing. Ada banyak orang hanya cukup haus akan pujian. Ada banyak orang hanya haus akan kedudukan. Hanya haus akan pujian, pengakuan, penghargaan. Dan merasa tersinggung kalau tidak dihargai. Dan inilah penyebab kenapa banyak orang tidak cukup kuat terima otoritas. Belajarlah, jangan haus yang lain. Belajarlah. Kita cukup haus akan pengurapan akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Alkitab. Bagaimana Elisa begitu haus untuk menerima pengurapan Tuhan yang ada di dalam hidup Elia. Lihat juga bagaimana Yosua bin Nun yang punya sebuah kehausan yang kuat untuk menerima pengurapan Tuhan yang ada dalam hidup Musa. Baca di Alkitab. Pada saat mereka berdua, Musa dan Yosua di atas saudara Gunung Sinai. Dan Tuhan Yesus memberikan 10 perintah Allah. Musa turun, tapi Yosua berkata, minta izin, bolehkah Tuhan, saya tetap ada di atas gunung. Kenapa? Karena Yosua juga rindu itu dialami dalam hidupnya. Tidak hanya Musa, tapi dia Yosua rindu ketemu Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara sekalian, Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Tuhan Yesus berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kata bersama saya kuasa. 2, 3. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea, Samaria. Sampai ke ujung-ujung bumi. Mujizat demi mujizat terjadi. Ketika apa? Ketika kita menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata dunamis yang artinya adalah power for performing miracles. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Sebetulnya sejak sudah terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tidak hanya sekedar berbahasa roh, tapi saya dan saudara diberi kuasa melakukan apa? Mujizat. Karena bersama-sama melakukan mujizat. 2, 3. Saudara, engkau dan saya bisa. Ada yang begini. Karena bersama-sama, saya bisa. 2, 3. Ketika Roh Kudus saya terima. Karena Roh Kudus dalam hidup saya. 2, 3. Akan melakukan mujizat. Demi mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Saudara kita belajar. Saya yakin waktu saudara masih SD. Semua pernah SD? Pernah kan? Siapa tahu ada yang lompat. Lahir langsung SMA. Saudara pernah SD kan?
Waktu SD kita pernah ada pelajaran IPA, ilmu alam. Kita disuruh pegang magnet, lalu mendekatkan ke pasir. Betul nggak, saudara? Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Waktu magnet mendekat ke pasir, nggak nyentuh loh, tapi mendekat, tiba-tiba dari pasir itu, biji-biji besi yang ada di pasir akan apa? Naik. Set, 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 nempel ke magnetnya. Tapi pasir yang tidak mengandung biji besi, biar didekatkan pun nggak nempel. Nah, dengar saudara. Biji pasir yang mengandung biji besi yang sejenis dengan magnet, naik, nempel, melekat. Dengar ya. Semua orang percaya Yesus dapat jaminan keselamatan. Tapi tidak semua orang percaya Yesus dapat jaminan ikut pengangkatan rapture. Hanya mereka yang hidupnya sejenis rohnya dengan roh Yesus. Kalau saudara dibaptis Roh Kudus dan engkau hidup di dalam kuasa Roh Kudus setiap hari, Anda harus percaya kita waktu Yesus ada di awan-awan dan sangkakala dibunyikan, kita biar segemuk apapun terbang bersama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cuman kabar buruknya, saudaraku, semua barang tas merek, saudaraku, akan tertinggal, saudaraku. Dan Anda tahu yang biasa bahasa channel. Kenapa? Karena suaminya tidak memberikan tas channel yang asli, hanya yang channel. Anda tahu tas channel pun juga akan tertinggal, saudaraku. Dan kalau Anda berat, aku gak mau meninggal tas channel. Ya udah Tuhan malaikat bilang, ya udah, kamu di bumi aja ya, pegang terus ya tas channelnya. Saya mau katakan sama saudara, semua akan ditinggal. Dan kita akan terangkat kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mana ada ayatnya Pak? Bahwa hanya orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, yang penuh Roh Kudus, yang akan pengangkatan. Masih ingat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis yang bijaksana bisa masuk. Kenapa? Pelitanya tetap menyala kuat. Karena punya cadangan minyak. Sementara 5 yang bodoh, mereka gak bisa langsung masuk. Kenapa? Adem. Makanya mereka pergi dulu cari minyak. Saudara-saudara sekalian, dengar. Saya percaya bahwa ketika saudara punya kehausan yang kuat akan pengurapan Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Setiap kuasa Tuhan bekerja. Dan kau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakanlah haleluya. Dalam hidup saya selalu punya kehausan akan pengurapan Tuhan. Saya masih ingat saya bertobat SMP kelas 3. Dan waktu itu saya berada di sebuah gereja Pantai Kosta, pusat Surabaya. Hamba Tuhannya seorang yang sangat penuh urapan. Anda tahu saudara, sudah semakin tua waktu itu saudaraku. Dan beliau ini meninggal kalau nggak salah umur 97 atau 98 tahun. Selalu pakai pakaian putih-putih, jas putih, dasi putih, baju putih, celana putih, kaos kaki putih, dan sebagainya. Anda tahu kita tidak perlu tiru gayanya saudaraku. Amin saudaraku. Karena kalau kita pakai putih-putih semua saudara, Anda tahu saudara ketika salju belepotan semua saudara. Tapi Anda tahu, ketika tiba-tiba ini hamba Tuhan, saudara, saya lihat pengurapan Tuhan kuat dalam hidupnya. Waktu sudah tua, saudara, saya masih ingat kalau beliau nyanyi khotbah ya, di tengah khotbah masih ada nyanyinya. Lagunya masih, mari masuk dalam hatiku, ya Yesus. Kalau dia nyanyi, urapan kuat. Selesai kebaktian, orang-orang minta didoakan, ada yang kerasukan setan. Ini pendeta sudah tua, saudara. Waktu saya lihat sendiri, karena saya yang bagian kameramen. Dia cuman tumpang tangan begini. Dalam nama Yesus, setan pergi. Kalau kita kan, dalam nama Yesus, pergi. Kalau nggak pergi, gua yang pergi. Ngomongnya cuman santai, saudaraku. Dalam nama Yesus, setan pergi. Itu ya enggak perlu ngotot-ngotot, tapi penuh kuasa. Saya lihat sendiri, saudara. Yang
Langsung buka mata. Bebas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Anda tahu satu hari, entah bagaimana, mulai beliau selesai kebaktian turun dari mimbar yang tinggi, dan itu dibuat agak landai, dengan tongkatnya, nggak tahu biasa yang nuntun satu ini, saudaraku, nggak tahu bagaimana hari itu yang nuntun lagi ke kamar mandi, saudara mungkin, dan sebagainya, mungkin habis makan pecel atau habis apa, saudara, rujak, saudara, jadi sakit perut, saudara, jadi waktu itu saya lihat, nggak ada yang nuntun, langsung saya sigap, saya lari, saya tuntun hamba Tuhan ini, saudara. Pelan-pelan jalan. Turun pelan-pelan jalan. Tapi Anda tahu waktu saya tuntun, saya cuma bilang, hati-hati Tuhan. Aku minta pengurapan Tuhan yang ada pada hamba Tuhan ini. Impartasikan ke dalam hidupku. Saya masih ingat saya pegang tongkatnya, sudah bukan dari kayu, dari besi. Saudara. Turun, saudara. Dalam nama Yesus saya doa. Anda tahu, jujur, sejak itu setiap kali saya berdoa. Ini hamba Tuhan, saudara. 1 hari 8 jam, 10 jam sembahyang. Kalau kita 1 hari berapa? 8 jam, 10 jam tidur. Ini hamba Tuhan 1 hari 8 jam, 10 jam sembahyang. Sejak itu roh doa kuat dalam hidup saya. Dan setiap kali saya berdoa, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saya ingat 1 hari ketika saya mulai melayani di Makassar. Pak Alex Abraham datang KKR bersama kami di sebuah gedung umum. Dan kemudian selesai KKR, panas, beliau keringatan, lepas jasnya. Dan tiba-tiba saya di sebelahnya, tolong bawain jas saya. Oke, saya bilang, saya bawa. Yuk kita makan. Panitia sudah siapkan, kita siapkan makan dan beliau, sama beberapa pengusaha aja. Loh kenapa? Mobil mereka lebih bagus. Mobil saya waktu itu masih Panther. Celing, celes. Ya toh, nyaris tak terdengar. So. Dan Anda tahu, saudaraku, jadi ke restoran, Pak Alex pakai mobil yang mewah, saya pakai mobil sendiri. Saya taruh jas beliau di samping saya, di tempat duduk sebelah saya. Lagi nyetir, saudara. Jujur, jas beliau basah sebagian, bau keringat, saudara. Tapi saya doa gini, saya pegang dalam nama Yesus. Biar pengurapan Tuhan yang ada di hidup hambamu, aku terima, aku impartasi. Jujur, saudara, enggak lama kemudian, oleh anugerah Tuhan, saya berhasil memimpin gereja itu di Makassar. Beli gedung restoran terbesar waktu itu untuk jadi gereja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Anda mengerti, saudara, Pak Alex Abraham karunianya soal gedung gereja. Dan Anda mengerti, saudara, saya beberapa teman itu ngomong sama saya, kamu itu punya karunia kok begitu ya, soal gedung ya. Anda tahu di Makassar akhirnya jadi gedung. Dan Anda mengerti, saudara, apa yang terjadi? Pada waktu di Amerika, lihat, kita hari ini nikmati anugerah gedung yang Tuhan beri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi lagi, saudaraku? Satu saat ketika saya mulai sampai ke Amerika, saya mendengar seorang hamba Tuhan bernama Benny Hinn yang diurapi Tuhan luar biasa. Dan Anda mengerti, sejak kita mulai gereja, saya selalu bawa jemaat, ayo ke KKR Benny Hinn. Kalau ada yang mau, kalau beliau buat KKR dekat dengan Philadelphia, mungkin di New Jersey, Baltimore, dan sebagainya. Kalau Anda yang ngerti, pernah mungkin ikut. Saya tahu sebagian tidak bisa bahasa Inggris. Nggak ngerti, pokoknya ikut aja, denger aja, saudara. Anda tahu, saudara, datang awal sebelum gedung dibuka, udah antri. Mungkin kayak orang gila. Buang biaya bensin banyak. Tapi Anda tahu, saudara, satu hal yang saya haus adalah apa? Pengurapan Tuhan yang ada dalam hidup hamba Tuhan ini. Dan Anda tahu, saudaraku, saya berkali-kali ketika dia, siapa mau terima urapan, maju ke depan. Saya ketinggalan di belakang. Kenapa? Orang begitu banyak. Lama-lama saya mulai amati, kalau Benny Hinn mulai ngomong gini, lagunya gini, nggak lama dia akan undang orang maju. Jadi saudara, apa yang terjadi, saya begitu lagu itu dan dia ngomong itu, saya udah ngerti, saudara. Sementara yang lagi nyembah, saya udah keluar dari kursi. Saya udah mulai jalan pelan-pelan di lorong. Mendekati bagian depan. Tiba-tiba security-nya, usher-nya lihat. Nggak boleh, duduk. Saya pelan-pelan duduk, diam, saudaraku. Begitu dia tutup mata, saya maju lagi pelan-pelan, saudaraku. Dan begitu, siapa yang mau terima urapan, maju. Saya lari lebih dulu. Wah, dilihat jemaat, saudara. Mungkin yang pendetanya gila kali, saudara. Lari, saudara. Sampai yang pertama kali di bawah panggung. Itu panggung tinggi kan, setinggi gini, saudaraku. Pas di depan dada saya.
Dan ada saya bilang, Tuhan terima kasih yang pertama ini. Tapi ribuan orang di belakang saya kemudian datang. Dan Anda tahu itu mereka berdesak-desak mau ke depan. Orang-orang hitam tinggi gede-gede. Dan Anda tahu tiba-tiba apa yang terjadi. Mereka mendesak saya dari belakang. Saya nyaris tergencet dengan panggung itu. Akhirnya saya pegang dengan dua tangan saya. Ya, bukan kungfu, saudaraku. Tapi saya tahan badan saya. Kalau tidak, saudara, kegencet dari belakang, saudaraku. Dan Anda tahu, saya rindu urapan Tuhan. Haus akan urapan Tuhan. Haus akan Tuhan. Tiba-tiba Benin, di antara waktu dia doa dari atas panggung, dia panggil bodyguardnya, ini orang angkat. Beberapa orang diangkat, termasuk saya. Bayangin saudara, tubuh saya gede kayak gini, saudara, diangkat dengan tangan, saudara. Seret, diangkat, bodyguardnya lebih gede, seret. Itu baru sampai ke atas panggung, ini kaki seperti ini. Langsung belum kena, saudara. Blak, jatuh. Sekian menit, saudara. Seolah-olah kayak blank. Tapi saya rasakan damai. Saya rasakan urapan. Dan Anda tahu berkali-kali akhirnya saya coba, jadi dekat tangga untuk naik ke panggung. Dan begitu saudara, tangga, dan tahu siapa yang maju, naik dulu saudara. Pendeta-pendeta maju didoakan saudara. Dan kemurahan Tuhan, waktu di Philadelphia KKR 2 kali, saya dapat kehormatan bisa duduk sepanggung dengan beliau. Di antara hamba Tuhan yang lain. Saya tahu urapan Tuhan ngalir kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita punya cukup haus akan pengurapan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, banyak orang seperti Gehazi tidak cukup kuat dalam hal apa? Yang kedua, tidak cukup beriman kepada Tuhan. Not faithful enough to God. Ada banyak orang seperti Gehazi tidak bekerja apa-apa urapan itu. Kenapa? Karena tongkat otoritas tidak akan bekerja jika tidak dipergunakan dengan iman. Beda dengan Elisa. Elisa beriman total kepada Tuhan. Pada waktu pertama kali Elisa, dia adalah orang kaya, saudara, punya ladang sendiri, punya pegawai 12 pasang lembu, dan Elisa di lembu yang paling terakhir. Tiba-tiba Elia lewat, dan Elia lempar jubahnya ke Elisa. Elisa mengerti tentang panggilannya. Hari itu juga dia sembelih lembu-lembunya. Itu saudaraku, kuknya kayu, saudaraku, dipotong jadi kayu api. Dan dibuatlah mezbah. Dan mereka makan dan minum. Dan Anda tahu, sejak itu Elisa ikut Elia mengabdi 10 tahun. Tidak jelas berapa gaji yang diberi Elia kepada Elisa. Tapi Elisa diajar hidup beriman. Dan Anda tahu saudara, ketika kita punya cukup iman kepada Tuhan, percayalah, otoritas itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti, katakan amin. Kenapa saudara? Apa yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja? Lihat Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang Nazaret, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Lihat. Gara-gara tidak percaya, gara-gara bimbang ragu, maka penduduk Nazaret menghambat mujizat Tuhan bekerja. Ada banyak orang minta didoakan, tapi tidak alami apa-apa. Kenapa? Tidak punya iman yang kuat untuk percaya. Lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kata bersama saya mengalahkan dunia. 2, 3. Kita lahir dalam Yesus, kita percaya Yesus, born again. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapa yang mau tahun ini nasib dan keadaannya berubah. Dari negatif jadi baik. Siapa mau hidupnya dipulihkan Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Milikilah cukup iman, percaya pada Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya punya pengalaman. Dalam pelatihan saya tentara Kristus di New York. Saya paginya ada urusan, jadi berangkat lebih pagi. Dan kemudian ketemu dengan seorang pejabat KJRI. Kita makan siang bersama, bertiga dengan Pak Yongki. Pak Yongki bilang begini, Pak, gak usah jauh-jauh ya. Cari restoran yang dekat dengan KJRI aja. Oke. Dan Pak Yongki bilang ini, ada jemaat Philadelphia
dengan jemaat New York baru beli restoran Pak di Manhattan. Mereka usaha dan buka restoran Jepang. Oh iya, saya tahu jemaat itu. Memang udah pindah New York. Ayo ke sana. Jam 12 sampai di situ, saudara. Sepi, nggak ada orang. Cuman mereka, anak Tuhan ini, jemaat kita dan juga saudara beberapa pegawainya. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, kami duduk. Saya duduk menghadap ke kursi-kursi yang kosong. Pejabat KJRI menghadap saya, menghadap ke tembok belakang saya, dan Pak Yonggi di sampingnya. Lalu kami mulai pesan, dan kemudian bilang, ayo kita doa supaya restoran ini diberkati Tuhan. Supaya rame. Jam 12 loh, siang. Mestinya itu kan sudah jam makan siang, tidak ada orang, cuman kami. Lalu apa yang saya katakan, mari kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus kami gunakan otoritas. Biar Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan lama yang sudah lama tidak datang ke restoran ini, datang dalam nama Yesus. Dan juga kirimkan pelanggan-pelanggan baru. Kami berkati makanan ini bla bla bla, restoran ini pemiliknya semua. Amin. Saya doa dengan iman. Sudah tahu, saya gunakan otoritas. Itu ya kami pesen, sushi mulai keluar, Susan tidak keluar. Ya tahu, ramen juga keluar. Dan tiba-tiba belum makanan utamanya, saudaraku. Itu ya nggak sampai lama dari doa, nggak sampai 15-20 menit. Saudaraku. Tiba-tiba saya lihat mulai sepasang datang, orang lain lagi datang, lain lagi datang. Anda tahu tidak sampai setengah jam, restoran itu penuh semua meja. Saya bilang sama bapak pejabat itu, Pak coba lihat ke belakang. Dia noleh ke belakang, kaget. Hah? Kok bisa rame kayak begini? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba-tiba Anda tahu bapak pejabat ini berkata, Pak Pendeta, bisa tolong doakan saya pendeta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita bisa berdoa hal yang sama. Tapi apakah kita punya cukup kuat iman percaya? Ayo praktekkan. Mulai besok. Udah ada yang amin. Jangan bilang ini, ya pabrik sepi. Kalau sepi, di lay off. Ngomong dengan otoritas. Dalam nama Yesus, pabrikku rame. Pegang dada masing-masing. Dalam nama Yesus, pekerjaanku diberkati Tuhan. Rame. Tapi tetap hari Minggu aku bisa ke gereja. Ini perlu diluruskan dulu. Amin. Nggak cuma berkati rame-rame Minggu udah ke gereja. Saudara. Kenapa overtime Pak? Itu kan rusak. Saudara. Karena bersama saya dalam nama Yesus, saya diberkati. Tahun ini, semua hutang saya lunas. Saya bebas hutang. Waktu pengangkatan, tidak tersisa hutang sekalipun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo ngomong dengan otoritas. Toko saudara kerja sepi, tumpangi tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rame. Lihat. Dengan iman kau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Termasuk juga, saudaraku. Waktu di New York itu, saudaraku. Pak Yonggi bilang begini, Pak, susah parkir, Pak. Ayo, mari. Dengan otoritas Tuhan, sudah sediakan parkir. Baru ngomong gitu, saudaraku. Baru jalan sebentar. Ada kosong, saudaraku. Amin. Saya tahu saudara hari Minggu ke gereja ini perlu otoritas dapat parkir. Amin, saudaraku. Gunakan otoritas. Doakan saudaraku supaya kita bisa punya tempat parkir sendiri. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang ketiga, banyak orang seperti Gehazi tidak cukup kuat dalam hal apa? Yang ketiga, tidak cukup tahan menderita. Tidak cukup tahan menderita. Not long suffering enough. Kenapa, saudara? Seringkali generasi penerus hanya tinggal menerima segala sesuatu dengan enak. Segala sesuatu sudah tersedia. Dan mereka tidak pernah ikut merasakan pergumulan. Tidak pernah ikut merasakan tantangan yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan inilah yang membuat banyak tongkat otoritas tidak bekerja dengan kuat. Elisa ini, saudara, 10 tahun mengabdi kepada Elia. Dan Anda mengerti bahwa Elisa itu tahu persis siapa tuannya.
Siapa karakter bosnya? Elia. Anda tahu, saudara, Elia ini saudaraku, bahkan sampai dia pernah berkali-kali sebetulnya kasarnya mengusir Elisa. Ketika dari Gilgal, Yeriko, Betel, sampai ke seberang Sungai Yordan. Elia bilang ini, di sini aja ya, jangan ikut gua ya. Di sini aja, jangan ikut saya ya. Tapi Elisa tahu itu sebuah proses penempaan. Dia berkata, kemana Tuhan pergi, aku pergi. Saudara tahu, kenapa ada banyak orang tidak alami otoritas Tuhan dalam hidupnya? Karena tidak cukup tahan menderita. Saudara tahu, buah zaitun itu selalu digambarkan dengan minyak pengurapan. Dan bagaimana buah zaitun bisa menjadi minyak pengurapan? Tidak ada pilihan lain. Itu buah zaitun harus dihancurkan, digiling, diproses. Di Israel kita melihat itu gilingan batu yang gede diputar. Dan Anda tahu diremas, diremukkan buah zaitun. Dan keluarlah minyak zaitun. Pengurapan Tuhan hanya akan bekerja setelah saudara dan saya lewati proses demi proses yang menyakitkan. Tapi percayalah hasilnya kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yuk baca sama-sama Yakobus 1 ayat 12. Semua baca 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Kita bersama saya bertahan dalam pencobaan. 2, 3. Jangan lari dari pencobaan. Amin, saudaraku. Jangan mundur dari pencobaan. Apa? Bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Kita bersama saya tahan uji. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Anda tahu mahkota bicara apa? Otoritas. Mahkota bicara apa? Kuasa. Itu akan kita terima kalau kita tahan uji dan kita cukup kuat menghadapi penderitaan. Dan kau tetap belajar, percaya dan bersyukur. Dan kau akan lihat di balik masalah tersedia emas dari Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang katakan haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat banyak orang seperti Gehazi tidak cukup kuat dalam hal apa? Yang keempat, tidak cukup kuat menghadapi godaan. Saudara-saudara, Elisa bisa tegas menolak persembahan harta yang Jenderal Naaman bawa setelah dia sembuh dari kusta. Anda tahu saudara, kita harus punya saudaraku, ketegasan terhadap godaan. Elisa tolak kenapa? Karena Elisa tahu persis. Ini jenderal hanya mau memberi seperti memberi kepada dukun. Sembuhkan dulu, baru aku bayar. Tuhan tersinggung. Dan Tuhan tidak mau dibegitukan. Banyak anak Tuhan begitu kan. Berkati aku dulu, baru aku kasih persembahan. Berkati aku dulu, baru aku kasih persembahan. Tuhan tersinggung. Yang betul adalah, walaupun belum diberkati, dengan iman kau bawa, itu Tuhan akan berkati luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi Gehazi tidak cukup kuat dalam menghadapi godaan. Setelah itu Jenderal Naaman balik ke Aram. Di tengah perjalanan dikejar sama Gehazi. Gehazi mau dapat harta itu. Anda tahu tergiur dengan harta. Dan Anda tahu dia berbohong kepada jenderal. Dan dia diberi. Tapi Anda tahu ujung-ujungnya kusta. Saudara, setiap kita tiap hari hadapi godaan. Harta, tahta, wanita. Bagi pria, bagi wanita, laki-laki. Nah dengar, hari-hari ini ada banyak godaan. Kalau saudara mau otoritas Tuhan bekerja, mari tegas berkata tidak kepada setiap godaan. Seperti Yusuf lari dari godaan, jangan lari di tempat. Malah lari mendekat, saudaraku. Itu namanya hongyam, saudaraku. Belajarlah Anda tegas hidup dalam kekudusan. Karena dalam kekudusan kita bisa melihat Allah bekerja kuat dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir lihat Amsal 16 ayat 32. Lihat Amsal 16 ayat 32. Lihat itu godaan, milih yang kanan atau yang kiri. Saudaraku. Ayo baca sama-sama 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, menang atas godaan. Apa?
melebihi orang yang merebut kota. Kita harus bisa menang atas semua godaan, atas semua kepahitan, atas semua sakit hati. Jangan kalah, kita harus menang dengan cara Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, cukup. Kesimpulannya apa? Banyak orang tidak bisa menerima tongkat otoritas seperti Gehazi. Sebab mereka tidak cukup kuat dalam hal apa? Tidak cukup kuat dalam haus akan pengurapan Tuhan. Karena hanya banyak orang hanya cuman haus akan kekayaan, haus pujian, haus kedudukan, haus pengakuan. Tapi mari kita haus akan pengurapan Tuhan. Ada banyak orang tidak cukup kuat beriman kepada Tuhan. Tidak cukup tahan menderita, gampang menyerah, give up. Tidak cukup kuat menghadapi godaan. Saudara, ayo belajar. Tahun ini adalah tahun Amazing Grace. Sebelum dia datang kembali, dia akan nyatakan mujizat demi mujizatnya. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa mau otoritas kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Ayo berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama.